Langsung aja kita bedah datanya. Hari ini kita lagi melihat pergeseran paradigma yang benar-benar masif di pasar otomotif Indonesia. Kita nggak lagi sekedar ngomongin prediksi masa depan nih, karena masa depan itu udah kejadian sekarang. Berdasarkan laporan terbaru Gaikindo per April 2026, lanskap jalanan kita lagi ngalamin revolusi yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. 18,34%. Coba resapi angka itu sebentar. Di bulan April 2026, dari total 80 ribuan mobil yang terjual secara nasional, hampir 20%-nya itu mobil listrik murni. Ini bukti telak ya, kalau kendaraan listrik sekarang udah bukan sekedar pemain pelengkap lagi, tapi udah menjelma jadi pemain utama yang super agresif di jalanan kita. Kita masuk ke bagian pertama, lonjakan penjualan mobil listrik. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala itu adalah lonjakan 89,4% ini. Ini pertumbuhan year over year yang gila-gilaan. Bayangin aja, sepanjang Januari sampai April 2026, udah ada 47 ribuan mobil listrik yang dikirim ke dealer. Padahal di periode yang sama persis tahun lalu, angkanya cuma 25 ribuan. Kecepatannya benar-benar lipat ganda cuma dalam waktu 1 tahun. Makanya, probabilitas kita papasan sama mobil tanpa knalpot di jalan raya sekarang udah nyaris 2 kali lipat lebih tinggi. Kalau kita flashback dikit ke 2021, mobil listrik murni alias BEV itu rasanya masih langka banget. Cuma terjual 600-an unit. 2 tahun kemudian, di 2023, angkanya mulai merangkak naik ke 17 ribuan. Terus, boom! Di 2025 meledak jadi nyaris 104 ribu unit. Ini jelas bukan tren musiman doang. Ini adalah bukti nyata kalau kepercayaan konsumen sama ekosistem dan keandalan EV itu udah benar-benar matang. Dari tahun ke tahun, grafiknya itu naik terus tanpa rem. Dari yang awalnya cuma ratusan, kita bisa lihat lompatan ke puluhan ribu, sampai akhirnya nyentuh ratusan ribu. Dan yang paling mind-blowing, angka 47 ribuan unit tadi itu baru merepresentasikan 4 bulan pertama loh di 2026. Tren ini tuh ibarat bola salju yang makin lama menggelinding, makin membesar, dan secara harfiah mengubah wajah mobilitas kita sehari-hari. Terus, apa sih faktor utama pendorong pasar EV ini? Paling tidak ada 3 katalis utamanya nih. Pertama, serbuan merek-merek baru, terutama dari Tiongkok. Mereka nggak cuma bawa desain yang futuristik, tapi teknologinya canggih dan harganya itu loh kompetitif banget. Kedua, pemerintah kita juga sangat konsisten ngasih relaksasi pajak, yang otomatis bikin harga mobil-mobil ini makin masuk akal buat masyarakat. Dan yang ketiga, ini yang paling kerasa buat orang kota, pembebasan dari aturan ganjil genap di Jakarta. 3 kombo inilah yang sukses narik minat konsumen dari berbagai kalangan. Sekarang kita bahas era baru hybrid dan PHEV. Karena elektrifikasi ini nggak cuma soal mobil full baterai. Pelan tapi pasti, pasar hybrid atau HEV ini juga makin gemuk. Dari cuma 2 ribuan unit di 2021, lompat ke 54 ribu di 2023, dan tembus hampir 66 ribu di 2025. Terus, buat 4 bulan pertama di 2026 ini aja, udah 26 ribuan unit yang dikirim ke dealer. Ini membuktikan kalau ada segmen konsumen yang cukup besar yang lebih memilih untuk menjembatani transisi teknologi mereka lewat mesin hybrid, aman dan gak perlu khawatir soal charging. Tapi dinamika plug-in hybrid atau PHV ini malah yang paling bikin kaget. Bertahun-tahun lamanya nyari mobil jenis ini di jalanan rasanya susah banget. Paling banter terjual belasan atau ratusan unit doang. Di 2025 ledakannya luar biasa masif. Dari 100-an unit langsung meroket ke 5 ribuan unit. Dan di awal 2026 ini udah ngumpulin lebih dari 2.000 unit. Kayaknya publik mulai ngerasa kalau bisa ngecas di rumah buat harian, tapi tetap ada tangki bensin buat perjalanan jauh, itu adalah sebuah kombinasi yang luar biasa praktis. Lalu, gimana nasib mobil bermesin konvensional di tengah gempuran ini? Nah, ini realita yang lumayan pahit buat mobil bensin atau internal combustion engine. Coba kita tarik ke masa keemasan mereka di 2019 sebelum mobil listrik ngamuk kayak sekarang. Waktu itu penjualannya sanggup nembus 814 ribuan unit lebih. Fast forward 6 tahun ke 2025, angkanya tergerus jadi 505 ribuan unit. Memang, secara persentase mobil bensin masih jadi mayoritas di jalanan, tapi erosi pada jumlah penjualannya ini benar-benar nyata dan sama sekali nggak bisa disangkal. Kalau kita perhatiin jejaknya dari tahun ke tahun, tren penurunannya ini bergulir ke bawah tanpa jeda. Sempat ada pemulihan pasca pandemi di 2022 sampai menyentuh 869 ribu unit, tapi momentum itu gagal dijaga.
tahun demi tahun penjualannya terus menyusut, stabil sampai 2025, dan di 4 bulan pertama 2026 ini menunjukkan pola penurunan yang masih terus berlanjut kuat. Yang bikin makin kaget, bahkan segmen low-cost green car alias LCGC, yang secara historis selalu jadi incaran utama keluarga menengah, ikutan kena imbas yang lumayan telak. Dari puncaknya di 217 ribuan unit pada 2019, anjlok ke 122 ribuan di 2025. Dan di awal 2026 ini, penjualan LCGC malah merosot minus 25% dibanding tahun lalu. Ini krusial banget ya, karena jadi sinyal kuat kalau daya beli dan standar nilai konsumen kita itu udah berubah. Mobil murah berbahan bakar bensin nggak lagi mendominasi secara mutlak. Jadi, dari semua angka yang udah kita bedah di sesi kali ini, muncul satu pertanyaan penutup yang lumayan provokatif nih. Apakah era mobil benzin di Indonesia itu beneran udah mau berakhir? Kita udah sama-sama lihat gimana inovasi, dukungan regulasi, dan pergeseran minat pasar bersatu buat membentuk ulang masa depan otomotif kita secara agresif. Bakal seru banget nih nungguin gimana industri konvensional bakal ngerespons pergeseran raksasa ini ke depannya. Terima kasih ya udah ikutan bedah data kali ini, dan sampai jumpa di sesi explainer kita selanjutnya.